apa ya, gegernya itu waktu apa kabar terakhir dia berangkat ke luar negeri, terus 1,5 tahun itu tidak ada kabar, hampir 2 tahun. Yang jelas itu saya lihat sendiri menjadi saksi, ya itu saya dan teman saya, kebetulan teman Semarang, itu melihat sosok ular yang gede banget Mas Haji. Itu hampir sepohon kelapa itu lebih kepalanya. Salam Aditya Karya Mahatvayoda. Kembali lagi kita ada di channel YouTube Demangan Media, Media Desa Kalurahan Demangrejo. Kita kembali lagi di acara kami, yaitu Karang Taruna. Kembali mengingatkan, Karang Taruna merupakan suatu akronim yang berarti karya, perjuangan, talenta, ruang berguru, dan juga nalar. Kita tentunya akan selalu ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang sesuai dengan apa yang menjadi akronim dari Karang Taruna tadi. Saat ini kita bersama Mas Bayu. Ya. Mas Bayu Adeputra. Nah, ini koncoku sakjane koncoku ke cilik. Awak dhewe ke cilik dolan bareng, kancane do nang omah, awak dhewe bengi-bengi kelakon mancing. Siap. Dipethuk bapakmu. Aku ya saiki tekan saiki Mas Bayu sih hobi mancing karena duniane ya dunia perikanan dan kelautan. Nah, aku saiki wis rada leren selalu carane mancing Mas Bayu. Siap. Jadi matur suwun Mas Bayu, wis aku sak kanca-kanca iki sak kru wis diizinkan dolan rene. Nah, iki dadi beda kaya biasane. Aku biasanya nek ndene dolan gari dolan wae. Saiki ndene nggo kamera, nggo lampu, ngrusui nggon pokoke intine. Siap. Matur suwun kopine. Nggih. Nah, dadi ngene Mas iki pada kesempatan hari ini aku saiki karo kanca-kanca iki yo tok-toke mengikuti perkembangan zaman nggih podcast. Dan akhir-akhir iki beberapa hari ini awak dhewe karo kanca-kanca Demangan Media disupport sepenuhnya oleh Mitra Wacana. Iki kita lagi membahas mengenai tentang human trafficking atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Masalahnya ada yang lagi khawatir. Terus banyak berita terutama neng Kulon Progo no bandara. Gitu? Nggih. Ya, bandara JIA. Jenengan yo mesti yo kaget biyen sekolah neng daerah Glaga, Temon, nah saiki wis beda suasanane. Nah neng kono akeh beberapa akhir-akhir iki ono pemberitaan mengenai kasus tentang TPPO perdagangan orang. Dengan adanya bandara, Kulon Progo menjadi pintu gerbang. Jadi ya aku mau sangat mengkhawatirkan untuk terjadinya perdagangan orang, terutama sih bekerja di luar negeri. Nah, salah satu nih, sih lagi hangat, tapi iki ora nang Kulon Progo. Nek nang Kulon Progo bahkan kuwi terjadi nih kudu wong Kulon Progo, Mas. Jadi wong luar tapi diberangkatkan melalui Kulon Progo, makanya kuwi kita harus terus mengkampanyekan untuk pencegahan TPPO. Nah, sih lagi hangat iki ono berita mengenai tentang magang, mengenai mahasiswa magang, pekerja-pekerja dengan dalih magang yang dikhawatirkan atau diindikasi menjadi korban TPPO. Nah, Mas Bayu iki yo ngerti lah aku ya sebenarnya beberapa tahun pirang tahun Mas awak jenengan iki meninggalkan daratan. Tanah kelahiran ini, meninggalkan daratan ngene. Sekitar 7 tahunan Mas Haji. Wah, 7 tahunan. Kit semenjak lulus ya. Dari lulus 2015 sampai 2022. Ya. Nah, dengan adanya ngono kuwi dengan jenengan wis pengalamane nggon dunia laut wis ya cukup selama 7 tahun, ya wis menurutku pas sekali nek kita membicarakan tentang ini karena ya mengkhawatirkan barang ya terutama nih dunia kuwi masak dhewe nang tengah laut ada saka sinyal arep ngabari ngomah ada kira-kira ana apa-apa ler mlayu nanti nek nang daratan mungkin iso lah bengak-bengok undang tanggane apa-apa nang laut kiwa tengen banyu dunjalke nang laut ya wis lang
Nah, mungkin sepengalamannya jenengan mengenai tentang human trafficking, perdagangan orang, bekerja secara ilegal, ono nggak Mas pengalamannya jenengan yo berfokus pada dunia laut lah, pencarian ikan dan pelayaran dan sebagainya. Monggo Mas Bayu. Salah satu pengalaman Mas Haji. Kalau ada salah satu teman, ini dari ya se SMK lah. Oh, gitu. SMK pendidikan. Ya, SMK Kelautan. Nah, itu habis lulus, itu ceritanya apa diajak temennya untuk keluar ada lowongan. Ada lowongan, untuk ikut kerja di luar negeri. Itu kapal ya sama kapal nelayan. Kapal pencari ikan. Lah itu dari awal pamit ke rumah itu mau pendaftaran. Tapi setelah itu berangkat, orangnya berangkat, tahu-tahu tidak ada kabar. Dari saat pendaftaran. Jadi teman saya itu sebenarnya waktu pendaftaran berarti langsung ke sana, langsung ke luar negerinya itu. Oh, jadi daftar tiba-tiba langsung diajak ke sana langsung, kerja langsung. Itu terus ya teman saya itu taunya ya legal biasa, tapi ternyata waktu pendaftaran terus kok bisa langsung ke sana, curiga itu ternyata termasuk ilegal. Dan untuk selanjutnya teman jenengan itu bekerja ilegal, pernah dia cerita nggak? Kan saya orangnya saya bekerja bos Bali. Orangnya sudah di rumah. Nah, mungkin jenengan pun ketemu ya tentunya karo. Nah, kuwi ana cerita-cerita apa sih di secara keilegalannya, mungkin ana sih bisa di-share, diceritakan men kanca-kanca iki lho hati-hati meneh dalam bekerja. Sedikit ceritanya itu yang saya ingat itu di sana langsung setelah datang, setelah sampai di tempat itu langsung intinya langsung bekerja dan itu perhitungan gaji, perhitungan apa-apa itu masih simpang siur, nggak jelas belum jelas, tapi langsung disuruh kerja. Dan itu otomatis mau nggak mau kan Mas Haji. Awus yang tengah laut tuh. Apa-apa yang itu langsung kayak terkunci. Nah itu dan bikin gegernya itu waktu kabar terakhir dia berangkat ke luar negeri, terus 1,5 tahun itu tidak ada kabar, hampir 2 tahun. Nah itu kan sebagai keluarga, kerabat terdekat kan otomatis panik, bingung, tidak ada kabar, tidak ada teman, tidak ada satu orang yang mengabari, dan itu sudah di laut. Bos, pokoknya ngertinya orang di rumah hanya bisa membayangkan. Sebenarnya ada berita-berita, salah satunya contohnya beberapa kali berita kapal terjadi kecelakaan di laut, kobongan yang dermaga. Orang tua mungkin saya yakin Nuroyo bertanya-tanya khawatir, untungnya dia bisa kembali. Alhamdulillahnya bisa kembali selamat. Bisa kembali dengan selamat. Tapi saya rasa ibaratnya wongnya kayak wong gambling. Wah, ya aku iso bali po iso ora, iso bali po iso ora. Dengan ini mungkin kita lebih hati-hati lagi, terutama dengan dunia bukan di daratan. Tapi nek jenengan selama 7 tahun ini kan hanya di wilayah Indonesia saja, dan bekerja secara legal lah istilahnya. Nah, dengan berarti ikut PT. Dari PT. Berarti nek jenengan proses. Sekarang kembali ke ceritanya jenengan. Mas Bayu. Berarti jenengan berarti kategori legal dan perjalanan yang
istilah ini udah bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, buat saran teman-teman saja, mungkin terutama untuk teman-teman jenengan, adik-adik jenengan yang saat ini kan baru libur ya, mungkin besok mau lulus atau apa, tips untuk memilih pekerjaan, karena ya mungkin ya seperti tak omong mau Mas, neng darat lah, Audi sih seko 100 ki ya, mungkin nek terjadi apa 40 po 50 ki saya iso bengok-bengok, isih diharapan. Neng tengah laut terus arep kepiye? Nah, langsung hilang. Nah, langsung hilang. Tips tipe ya terutama secara pengalaman jenengan mawon. Jenengan pas daftar ki kudu meneliti PT-ne se opo bagaimana supaya aman, Mas. Untuk tipsnya ikut PT-nya itu setidaknya sudah ada teman atau kenalan yang sudah pernah kerja di PT tersebut. Tahu ceritanya, kunci utamanya. Untuk keselamatan dan kelancaran bekerja itu basicnya berenang, Mas Haji. Berarti kudu bisa berenang. Harus wajib bisa berenang. Gitu. Wajib bisa berenang, harus ada cerita pengalaman dari koncone sik. Nggih, Mas Haji. Terutama niku jadi adik iso percaya karo PT tersebut. Nah, setelah tadi beberapa menit di awal kita berbicara mengenai hal-hal yang cukup istilahnya mengkhawatirkan. Nah, saiki mungkin akeh cerita sing menyenangkan dengan dunia perlautan, Mas. Mungkin bisa diceritakan. Ada satu kejadian, Mas Haji. Jadi waktu saya PKL di Pelabuhan Juwana Pati Semarang, nah itu tripnya ke perairan Madura atau yang disebut kalau bahasa lainnya perairan Kangean. Nah, itu saya tuh baru minggu pertama, Mas Haji, sudah diperlihatkan ya mau nggak mau benar atau tidaknya saya kurang ya, yang jelas itu saya lihat sendiri menjadi saksi, ya itu saya dan teman saya kebetulan teman Semarang, itu melihat sosok ular yang gede banget, Mas Haji. Nah, itu mendekati kapal dan itu mengejar penyu. Waktu itu. Jadi kalau mau ceritakan ke hal goib kok kayaknya dia ada mangsanya gitu. Tapi kalau dia nyata kok nggak mungkin. Itu kok gedene semono, kok gedene semono, dan kabeh kanca ndelok weruh kuwi, Mas. Hanya saya dan teman saya Semarang. Pengalaman yang paling lagi mencekam lah. Wah, ya itu hampir sepohon kelapa itu lebih kepalanya. Berarti hal-hal mistis dan klenik bukan hanya terjadi masih ada di daratan saja. Ternyata neng laut, apa mungkin neng laut lebih sangar, Mas? Sangarnya itu mungkin alam kelihatannya bersahabat gitu. Tapi kalau kenyataannya waktu alam berkata tidak, ya itu bisa dirasakan sendiri, energi angin, ombaknya itu nggak bisa dilawan, Mas Haji. Dan mungkin jenengan melalui beberapa pulau, antar pulau, kuwi lagi cerita magang, Mas. Siap. Nah, pas cerita kerja. Nah, mungkin cerita kerja mungkin ada salah satu pengalaman saya yang seru. Seru, lucu, dan di luar bayangan saya. Itu waktu pertama kali masuk di Pulau Sumbawa. Itu NTB. Itu masih sekabupaten Bima. Itu ya, itu ketika masuk terus jangkaran itu sama pulaunya sama daratannya itu mungkin 200 sampai 250-an meter lah. Nah, itu terus jangkar, nah itu kapalnya itu berdempetan, pasang jangkar semuanya biar stabil, kena arus, kena apa. Nah, itu ada satu kampung kecil
kampung kecil. Lah itu saya juga nggak tahu, tapi apa dari senior kapal, terus kapten yang lama, ABK lama, itu sudah beberapa kali bahkan bertahun-tahun apa kesini ke Sumbawa itu, terus sampai kenal mereka tuh wong kampung itu sampai kenal Mas Haji. Nah itu terus saya diajak ke kampungnya itu masih rumah panggung sederhana gitu. Itu pertama kali belum ada listrik Mas Haji. Jenengan masuk ke situ belum ada listrik? Belum ada listrik. Tahun 2000 berapa ya? 16-an. Ya. Itu ya cuma beberapa rumah itu ada yang pasang panel surya itu. Rano sinyal berarti kan Mas? Sinyal sulit. Sinyal sulit ada tapi sulit. Jam-jam mungkin jam-jam pagi gitu Mas Haji. Berarti neng kono aman. Ya wis sedang tekan kono. Aman Mas Haji. Pasti macet Mas Haji. Nah itu suatu hari kapal itu jam mau maghrib Mas Haji. Jam 5 itu didatengin anak-anaknya itu. Orang pulau itu, bocil-bocil kampungnya itu Mas Haji. Dengan ya telanjang bulat, masih bocil, pakaiannya itu ditinggal di pantai. Oh berarti pakaiannya dilumpukin di pantai? Pakai apa ya? Sampan perahu itu seukuran pohon kelapa itu terus dipahat. Cuma size kecil. Itu 6 orang bocil-bocil mungkin berapa ya? 3 tahun, enggak lah, 5 tahun paling kecil. Berarti wis epet-epetan ini. Epet-epetan itu 5 tahun. Dan itu dia ke menuju kapal itu hampir 500 meter Mas Haji. Itu laut dalam. Langsung laut dalam, laut selatan. Tapi mungkin karena di selat mungkin ombaknya sudah agak kecil lah itu. Sore-sore datang, terus saya kan anak baru Mas Haji. Iya. Buset, kok ada anak kecil kayak bocil-bocil maghrib kok kesini, apakah ini tuyul atau apa gitu loh Mas Haji. Nah, terus saya dikasih tahu sama senior ABK itu, oh jangan diapa-apain, itu anaknya teman-teman kita yang di kampung, mau main gitu. Kita menjaga anaknya juga sudah dikasih tahu orang tuanya itu nggak iseng lah sama sini, ngambil lah apalah itu. Kejadiannya sore itu naik ke kapal itu kan mungkin 2 meter dari permukaan air itu. Mereka itu saling tarik menarik, bantuan, gotong royong naik. Kecilek wis gotong royong. Dari kecil gotong royong. Lah itu suatu sore itu teman saya itu bikin es Mas Haji. Es susu putih. Bikin es. Kan 1 kaleng buat 1 teko itu kan. Buat seger-seger sore lah Mas Haji. Habis kerja gitu kan. Senja es gitu lah. Nah, itu dituang kalengnya. Saya motong-motong buah. Nah, seketika itu bocil itu di pinggiran tuh duduk. Nggak pakai celana, nggak pakai kaos. Pokoknya belejet. Lah itu kaleng susu itu Mas Haji. Dilempar kan udah habis Mas Haji. Dilempar ke laut. Itu ya mungkin agak tenang lah. Cuma riak-riak kecil doang kondisi lautnya. Dilempar. Langsung itu bocil pada nyemplung Mas Haji. Diambil lah. Berebutan ngambil kaleng itu. Terus dikasih air laut. Dikocak-kocak. Diminum Mas Haji. Wah, asin-asin seger ya Mas. Nah itu mungkin saya mau ketawa tapi kok wah itu kok mesakne. Ya kasihan mesakne. Ya ampun yuk. Terus saya panggil sini. Dia bahasa Jawa nggak tahu Mas Haji, bahasa Indonesia. Jadi kalau mau minta air, minta minum, bilang sama masnya. Jangan ugal-ugalan. Itu sama teman saya yang senior tadi,
Itu dipoles kalau tahu bahasanya, dipoles kepalanya satu-satu. Ya pada ketawa-ketawa gitu. Itu terus apa diajak minum es dan makan sore bareng. Nah, dan lucunya lagi waktu ketika pulang itu sudah agak gelap Mas Haji. Mereka sudah kenyang, udah minum es susu, udah makan nasi, lauk dan sebagainya. Itu pulang. Baru beberapa meter meninggalkan kapal. Gelimpang Mas Haji. Malek awalnya. Malek Mas Haji. Tumplek, nyemplung, bocil-bocil Mas Haji. Blejet nyemplung, tumplek awalnya malek. Wah, apa? Saya dan teman senior saya itu Mas Haji sampai lari ambil pelampung Mas Haji. Saking takutnya itu apa? Kelihatannya tenang tapi di bawah itu ada arus di laut Mas Haji. Ternyata Mas Haji itu mungkin sudah apa ya, basic dari lahir Mas Haji. Jadi wis jiwane iki ketoto jiwa air. Jiwa air. Manusia laut. Iya. Jadi salah apa 2 orang itu benerin kapalnya sambil megangin. Bocil yang satunya itu dinaikin. Kalau sudah naik itu nanti nggak bantu tapi itu nguras airnya Mas Haji. Oh, nguras airnya. Nguras airnya itu kapalnya tuh cuma empet-empetan begini Mas Haji. Tambah yang sih Mas berarti. Mungkin panjangnya sisi nahan, sing nang dhuwur nguras banyu. Bocil satu dinaikin yang paling kecil. Paling cilik dhewe. Ya, glundung gitu kan. Nawu. Langsung nawu Mas Haji, pakai tangan Mas Haji. Aku tangan ini dicawuki. Pakai tangan Mas Haji. Pakai tangan dicawuki, nanti nyusul bocil satunya. Itu langsung mereka langsung mepet gini Mas Haji. Langsung mepet terus di sela-sela kakinya dia gini-gini. Ini 1, 2, 3 sampai 4. Nah, 4 itu udah naik, itu semuanya gini semua Mas Haji. Kalau sampai telat itu kan ada goyang-goyang gini kan. Nah, itu apa? Ditamu, masuk lagi, ditamu, masuk lagi. Kalau nggak cepet itu tenggelam itu kapal itu. Malek mana gelimpang. Gelimpang malek. Wah, nek tetep anu Mas iki. Aku mbayangke yo sidane jenengan nggo pelampung mau nggo apa? Pelampung malah saya dan teman saya itu mah ketawa-tawa Mas Haji. Wih. Langsung yang 2 yang megangin itu yang depan dulu naik. Terus yang apa? Yang belakang itu naik. Sudah mepet. Dayungnya itu cuma ada 4 Mas Haji. Depan 2, belakang 2. Dan itu apa Mas Haji? Bukan dayung kayu. Tapi sendal dikasih ke tangan. Terus gini Mas Haji. Oke. Nah itu. Terus yang kecil-kecil cuma nemplok ya gitu. Itu panjangnya mungkin cuma 2,5 meter sampai 3 meter, 6 orang Mas Haji. Kuwi mungkin mau anu Mas. Ilmune le iso ngono ki mau oleh mergo kaleng susu dene banyu segara. Dikocak-kocak. Powernya. Powernya saka ngono kuwi. Idene muncul karo tak kuwi. Mungkin perlu dicoba, Sok. Kuwi mungkin nek warung-warung perlu di penemuan kuwi mungkin. Air laut campur susu. Susu kaleng putih. Bisa menjadikan energi. Nah, kuwi mau Mas. Berarti kayaknya mah seru ya nang laut iki kayaknya. Ya, pas ngalami hal-hal. Lah, nek mungkin jenengan tahu, kayaknya kan ngerti mo ono listrik, yuk nang kampung, rumah panggung, bocil-bocile do seperti itu. Nah, yuk nek ngono apakah semua wong sing nang kampung kuwi pelaut, Mas? Mungkin bisa dikatakan mayoritas Mas Haji. Mayoritas, tapi kalau di saya amati loh, menurut saya itu jadi yang nelayan itu orang tua, bapak-bapak, nah itu. Terus yang mama, nah itu dia ladang Mas Haji. Oh, ladang. Ya ladang, mungkin jagung, kacang gitu. Nah, terus yang apa? Bocil itu yang laki-laki. Oh ya, aku mah dong takon mau lanang apa wedok. Oh, itu laki-laki Mas Haji. Bocil laki-laki. Bocil laki-laki itu keluyuran liar di kampung. Membentuk mental.
ya mungkin gawe menerpa diri menjadi manusia laut yang. Nah itu yang bocil-bocil itu yang laki-laki di rumah di kampung. Yang perempuan Mas Haji itu cuma sedikit, saya nggak tahu juga. Mungkin ada sekolahan yang mungkin ada penginapan atau apa gitu. Berarti lebih ke pendidikan ya saya tahu. Terus yang laki-laki kebanyakan di rumah, yang sampai bujang-bujang atau yang muda-muda lah itu di rumah. Tapi yang cewek-cewek Mas Haji itu pada kuliah Mas Haji. Wedok kuliah neng. Kuliah sampai di Makassar, Jogja. Ning Jogja ning Makassar. Ya, di Bandung. Itu kuliah neng gon kelautan ya. Bukan Mas Haji. Politeknik. Bukan. Bukan Mas Haji. Ya mungkin ada yang dokter, bidang dokter, bidan atau apa. Sangar Mas Haji. Wong tuane sik biayani ya. Padahal kita kan tahu sendiri biaya untuk bidan dokter kan ya cukup ngono. Jadi sebenarnya walaupun di ono listrik dengan keadaan ngono kuwi rumah panggung kayu 3x6 celengane sekelas bank berarti. Wah, banyak Mas Haji. Jadi gini Mas Haji. Ada cuma satu Mas Haji dari seluruh kampung itu, kampung kecil itu cuma satu rumah yang punya truk Mas Haji. Bisa di truk wong suwita sak kampung. Cuma satu. Tapi truknya 5 Mas Haji. Wah, yes. Ya piye kuwi? Nah, itu kan aku sudah truk 5. Cuma satu juragan. Nah, itu kan jelas aktif terus Mas Haji. Dapat orderan. Nah, tapi ada satu orang yang yang ngasih tahu bahwa truk itu belum ada bapaknya dengan kapal Mas Haji. Padahal jenengan terus mikirnya nek wah aku tak neng kene dadi juragan truk wae apa ya. Nah, mungkin bisa begitu Mas Haji, tapi kok ada itu 5 truk itu banding satu kapal Mas Haji. Milik ya itu. Dan pemilik kapal itu rata-rata ya sebutannya udah daeng kaji. Kalau di sana Pak itu panggilnya daeng haji. Daeng haji. Oh, berarti wis munggah haji. Daeng haji ya gitu. Nah, masyarakatnya malah mayoritas di situ bapak-bapak itu sudah haji Mas Haji. Waduh. Bukan umroh itu mayoritas di situ. Haji mana? Kapalnya bukan cuma 1 2 sampai yang paling banyak itu 5 kapal Mas Haji. Padahal nang kampung ini wong do gleleng-gleleng api-apian. Iya. Omah, api-apian kendaraan. Motor di sana nggak ada Mas Haji. Neng kono wis penting urip apa enenge ya wis haji wis sekolah anaknya dari dokter dari bidan. Banyak Mas Haji yang dari dokter. Terus ada salah satu yang ngabdinya di kampung itu ada. Tapi yang lainnya di luar pulau yang merantau itu juga banyak. Jadi yo itu tadi teman-teman. Jadi daripada bekerja atau tadi ilegal wonopo ya mending alon-alon dengan anane sumber daya alami kayak ngopo kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dan tidak rakus mungkin gitu kan. Nah saiki yo bahas tentang alam ada beberapa hal-hal ya intinya ini Mas Bayu. Siap. Nah, matur suwun banget Mas Bayu, sebanyak cerita terutama tadilah pesan buat teman-teman terutama mungkin masih jarang yang membahas mengenai tentang dunia perlautan, terutama mengenai tentang bagaimana sangat rawan Mas Haji. Sangat rawan tadi ya. Jadi sangat ada rawan. Tips yang sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu setelah pengalaman 7 tahunnya di laut. Jadi untuk sebelum kita bekerja kita terjun ke perairan, yaitu tadi karena kita tahu sendiri di tengah laut lah wong yo mengkuwi kiwa tengene ya wis banyu. Pertama kudu iso renang. Iya. Ora ana apa-apa ya wis renang kuncine. Yang kedua mengenai tentang harus mengetahui dulu PT-nya seperti apa, seluk-beluknya seperti apa. Dari pengalaman
orang-orang yang lain. Nah, selanjutnya ini sesi-sesi akhir Mas. Nah, setelah jenengan 7 tahun di laut, sibuk apa saat ini Mas? Sekarang sibuknya beternak ya Mas Haji. Dunia peternakan. Dunia peternakan. Masih ada hubungannya nek riyen perikanan, masih ada hubungan dengan hewan berarti ya. Masih perhewanan. Nggih. Ternak napa nih Mas Bayu iki? Niki ternak cacing sama entrok. Ternak cacing sama entrok. Kira-kira dunia percacingan dan perentrokan bagaimana untuk saat ini? Untuk saat ini ya lumayan Mas Haji. Sudah mungkin ada perkembangan tapi step by step. Oke. Nggak bisa langsung del gitulah. Untuk peternakan mungkin berbeda dengan bisnis-bisnis lain ya Mas Haji ya. Terlibat dengan barang hidup, jadi resikonya pasti banyak nyawa pasti. Dan dulu pernah coba ini Mas Haji. Oh iya dewe kita belum berbicara mengenai tentang angkringan ini. Di sini neng saya ini nggone Mas Bayu ana meja angkringan. Ini kabarnya piye? Ini ada apa dengan meja angkringan ini Mas Bayu? Meja angkringan ini dulu mungkin habis lebaran Mas Haji ceritanya. Oke, saya beternak cacing, entrok, terus kok masih slow gitu loh Mas Haji. Gitu. Masih terlalu santai kok. Cuma setengah hari, terus sore cuma 1 jam udah selesai pekerjaan. Sambil ya Mas. Siap Mas Haji. Nah itu kok wah nyari pengalaman, nyari ya berharap penghasilannya bisa naik tuh Mas Haji. Nah itu muncullah ide bisnis angkringan Mas Haji. Angkringan, Nah itu setelah ini jalan 4 bulan Mas Haji. Angkringan ini jenengan jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan dan setelah 4 bulan itu kan otomatis disambi cacing sama entrok itu kan juga ikut berkembang tuh Mas Haji. Ternyata entroknya berkembang, cacingnya yang melu berkembang. Berhubung semakin berkembangnya ternak, waktu buat angkringan jadi tergerus Mas Haji. Dan dari awalnya buka siang, jam 1 lah, sampai buka maghrib itu pernah Mas Haji. Saya mundur. Semakin mundur. Semakin bengi. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, terus sampai jam 6 Mas Haji baru buka angkringan. Karena saking repotnya beternak. Terus ada pertimbangan Mas Haji dan mungkin dari hasil rundingan. Ini kan termasuk sama bekerja sama dengan adik saya Mas Haji. Nah itu ya untuk salah satunya harus kalah lah. Harus mengalah Mas Haji ya. Jadi untuk solusi waktu karena melibatkan bukan saya sendiri Mas Haji, itu. Nah ini angkringan sementara off. Fokus untuk diternak dan cacing yang telah mengikuti perkembangannya juga. Oke, matur suwun Mas Bayu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih, saat ini kita mengambil gambar di malam hari. Nyun ngapunten malam-malam ganggu. Siap. Muga-muga semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan sukses. Amin. Nah, pokoknya ini awak dhewe njaluk tulung Mas. Mari bareng-bareng kita berusaha untuk melakukan sosialisasi, berusaha untuk menekan terjadinya TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking tadi. Ada tips lagi Mas Haji? Boleh, monggo. Mungkin untuk teman-teman yang sekiranya mau bekerja di luar negeri, itu terlebih dulu pastikan legalnya apa itu namanya Mas Haji? Jasa pengiriman ini, jasa tenaga kerja. Nah, itu pastikan dulu legalnya. Terus mungkin
cari-cari temen atau kenalan yang udah pernah kabar-kabar gitu, itu termasuk penting Mas Haji. Nah, itu apalagi di laut tadi ya Mas. Nah, apalagi di lautnya Mas Haji. Karena ya mungkin nek hal-hal ning dunia perdaratan iki iso membayangkan dan iso ya muga-muga terjadi ning kemungkinan iki luwih riskan ning laut daripada ning daratan tadi. Iya Mas Haji. Makanya pengen banget aku ngobrol iki karo jenengan bengi-bengi iki karo kanca-kanca dodeng dan matur suwun Mas Bayu atas tips-tips yang diberikan itu tadi teman-teman. Terima kasih Mas Bayu, mungkin perjumpaan kita di depan kamera sampai di sini dan besok aku tak dulan-dulan di ini. So kabar-kabarnya angkringannya buka. Siap. Kabar muga-muga lancar, muga-muga aku. Demikian tadi rekan-rekan dari Demangan Media atau DMC yang merupakan media desa dari Kalurahan Tembangrejo. Terima kasih juga untuk Mitra Wacana atas supportnya. Mengingatkan kembali, mari kita dalam bekerja, terutama tadi apa yang telah banyak disampaikan oleh Mas Bayu, kita lebih banyak berhati-hati dalam segala hal, terutama dalam bekerjanya, dalam mengetahui tempat di mana kita bekerja dan perusahaannya. Sekian dari kami, banyak salah mohon maaf. Di sini saya Aji Saputra undur diri dan juga Bayu Adeputra. Terima kasih. Salam Aditya Karya Mahatmayuda. Salam.